Tunggu. Loh, kok aku sendiri? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau bahas bab 2. Tentang apa sih? Tentang apa ya, Nak? Tentang nggak tahu. Alam pikir manusia dan perkembangannya. Ikutin terus ya video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah. Hai, nama saya Hana Nadia dengan NPM. Hai, nama saya Rizkia Putri dengan MPM di bawah ini. Hai, saya Zahra Jelmila dengan NPM di bawah ini. Saya Zahra Jelmila akan membahas materi yang pertama, yaitu ciri-ciri manusia. Ciri-ciri manusia yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Dan yang kedua, mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, yakni ada zat yang masuk dan ada zat yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Rangsangan dari dalam berupa lapar, kenyang, sakit, dan lelah. Sedangkan rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, atau gaya berat. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang biak, yaitu untuk menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Dari mulai balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, bila masanya datang akan mati. Selanjutnya, kalian setuju gak kalau manusia bersifat unik? Tubuh manusia jika dibandingkan dengan tubuh hewan tingkat tinggi lainnya, maka tubuh manusia lemah. Misalnya, gajah dapat mengangkat balok yang berat. Oh, baloknya lagi nggak ada nih berarti nih. Terus, singa dapat berjalan dengan cepat. Nah, kalau ini singanya lagi males. Dan yang terakhir, burung dapat terbang. Nah, ini baru bisa terbang. Walaupun tubuh manusia lemah, tetapi rohani manusia yaitu akal budi dan kemauannya sangat kuat. Sehingga dengan akal budi dan kemauannya itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan keduanya itu manusia dapat mengangkat barang puluhan ton, bergerak lebih cepat dengan mobil, terbang dengan pesawat terbang, dan sebagainya. Dengan kedua alat itu, manusia dapat menguasai makhluk lain. Akal dan kemauan kerasnya itulah sifat unik dari manusia. Isaac Asimov mengatakan bahwa binatang sebagai idle curiosity, yang artinya keingintahuan yang terbatas. Sedangkan manusia justru daya pikirnya lebih berperan daripada daya fisiknya. Ngomongin masalah manusia dan binatang, kira-kira kalian tahu gak sih perbedaan antara manusia dengan binatang? Nah, buat yang belum tahu nih, perbedaan utama dan pokok manusia dengan binatang yaitu bahwa manusia dikaruniai Tuhan dengan kecerdasan otak atau akal. Akal inilah yang secara mutlak membedakan manusia dengan binatang dan yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk menduduki tempat tertinggi di antara sesama makhluk hidup. Binatang melakukan sesuatu berdasarkan naluri, sedangkan manusia di samping naluri juga menggunakan akal untuk mempertahankan hidup. Dengan akal itu pula lah manusia menghadapi berbagai keadaan dan cara hidup. Serta dengan akal itu pula lah manusia dapat menghasilkan alat dengan membentuk atau mengubah dari sesuatu yang sudah ada. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa manusia dengan usahanya menghasilkan suatu karya atau kebudayaan. Manusia juga berkesempatan berpikir dan bertindak agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja. Hal itu termasuk dalam kategori unsur mata pencaharian. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan orang lain, interaksi, dan komunikasi yang menghasilkan sistem bahasa. Nafsu dan hasrat manusia semakin berkembang yang memunculkan ciptaan baru berupa teknologi. Hasrat manusia akan keindahan menghasilkan kesenian, dan hasrat untuk mengatur kedudukan dan ketenangan diri serta alam membuahkan sistem kepercayaan. Dan hasrat manusia untuk mengupas segala permasalahan dan keingintahuan menghasilkan ilmu pengetahuan. Semua yang dihasilkan manusia, baik yang berwujud ide atau gagasan, proses maupun hasil karya sesungguhnya merupakan hasil usaha untuk menciptakan, mengubah, dan memberi bentuk serta susunan baru untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Itulah yang sesungguhnya merupakan suatu kebudayaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang erat. Tidak memungkinkan untuk memisahkan antara manusia dengan kebudayaan. Hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan hasil gagasan, proses, dan karya manusia. Di mana ada manusia, di situ ada kebudayaan. Di mana ada kebudayaan, di situ pasti ada pendukungnya, yaitu manusia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, Hana Nadia, tentang perkembangan alam pikiran manusia. Perkembangan alam pikir manusia. Manusia identik dengan rasa ingin tahu tetapi sering tidak terjawab. Apa sifat keingintahuan? Dengan pertolongan akal budinya, manusia menemukan berbagai cara untuk melindungi diri dari pengaruh lingkungan yang merugikan. Dengan adanya akal budi pun menimbulkan rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Selanjutnya kita akan membahas rasa ingin tahu manusia. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman. Tetapi sering upaya itu tidak terjawab secara memuaskan. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu. Sehubung dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Next, kita akan membahas dua macam perkembangan alam pikiran manusia. Yang pertama ada perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Yang kedua, perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayat. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Sejak zaman purba, manusia menghadapi berbagai masalah, rasa ingin tahu untuk memecahkan masalah. Juga tentang fenomena-fenomena yang ada seperti gempa bumi, gunung meletus, gerhana matahari, dan lain-lain. Menghasilkan banyak jawaban, tetapi kemudian muncul masalah-masalah baru. Dengan munculnya masalah-masalah baru ini, bisa membuktikan bahwa alam pikiran manusia berkembang terus sampai sekarang. Bisa berkembang melalui penelitian sendiri, bertanya pada orang, atau dari mulut ke mulut. Pengetahuan ini terkumpul dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, yang kedua ada perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayat. Alam pikiran bayi dari hari ke hari akan mengalami perkembangan dengan mengamati lingkungan. Alam pikiran bayi dari hari ke hari akan mengalami perkembangan dengan menyelidiki sendiri atau bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Rasa keingintahuan anak melemah jika orang-orang di sekitarnya malas menjawab rasa keingintahuan si anak.
dan perkembangan alam pikiran anak akan terhambat. Perkembangan alam pikiran dapat disebabkan karena rangsangan dari luar, atau tanpa dorongan dari dalam atau rasa ingin tahu. Misalnya orang yang tinggal di daerah banjir. Alam pikiran juga bisa berkembang karena keterpaksaan. Misalnya mendengarkan ceramah yang tidak kita minati. Ini bisa berdampak positif dan negatif. Tetapi, alam pikiran manusia berkembang cepat dan baik, terutama karena rasa ingin tahu atau dorongan dari dalam. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas rasa ingin tahu dan mitos. Mitos atau dalam bahasa Yunani disebut mitos atau myth atau dalam bahasa Belanda disebut mythe adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berakar masa lampau. Mengandung penafsiran tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Pada umumnya, mitos menceritakan terjadinya alam semesta dan bentuk topografi, keadaan dunia dan para makhluk penghuninya, deskripsi tentang para makhluk mitologis, dan sebagainya. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam, atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau ideal, untuk membentuk model sifat-sifat tertentu dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Selanjutnya ada contoh beberapa mitos. Yang pertama, ibu hamil wajib membawa gunting. Kedua, menyapu tidak bersih, jodohnya berewokan. 3, anak gadis yang duduk di depan pintu akan susah dapat jodoh. Keempat, membuka payung di dalam rumah. Pola pikir kuno. Sekarang kita akan membahas pola pikir kuno dari beberapa ahli. Yang pertama ada Thales. Ada yang tahu siapa itu Thales? Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana atau dalam bahasa Yunani disebut hoi heptasophoi yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Selanjutnya, kita akan membahas pandangan Thales tentang air. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, seperti padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Selanjutnya, pernyataan Thales tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut gilezoisme.
Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari teorema Thales. Yang pertama ada bintang memantulkan cahaya sendiri, 2 bulan memantulkan cahaya matahari, 3 bumi piring datar mengapung di atas air, 4 keanekaragaman hayati hanya gejala alam, 5 semua kehidupan berasal dari air. Materi ini akan dilanjutkan oleh saya, Rizkia Putri. Selanjutnya, pola pikir dari Anaximander pada masa Thales. Menurut Anaximander, dia mengatakan bahwa langit yang kita lihat sebenarnya hanya setengah saja. Dan juga dia berpendapat bahwa langit dan segala isinya itu beredar mengelilingi bumi, dan dia juga mengajarkan kita cara membuat jam matahari. Caranya, tongkat yang tegak lurus di permukaan bumi. Lalu pola pikir dari Anaximenes pada tahun 560 sampai 520 sebelum Masehi. Menurut Anaximenes, bahwa unsur-unsur dasar pembentukan semua benda itu adalah air. Selanjutnya, Herakleitos pada tahun 560 sampai 470 sebelum Masehi. Menurut Herakleitos berpendapat bahwa apilah yang menyebabkan adanya transmutasi. Jadi tanpa api, benda-benda akan tetap seperti adanya. Lalu Pitagoras pada tahun 500 sebelum Masehi. Menurut Pitagoras, bahwa unsur dasar semua benda sebenarnya ada 4, yaitu api, tanah, air, dan udara. Kalian tahu nggak sih, Pitagoras itu penemu dari kuadrat sisi miring, yang rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya pola pikir dari Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus mengatakan bahwa tentang unsur-unsur dasar benda. Maksudnya, bila suatu benda dibagi terus-menerus, maka pada suatu saat sampai pada bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian yang terkecil itu disebut autonomos atau atom, karena kecilnya tidak tampak oleh mata. Nah, selanjutnya ada pola pikir dari Empedokles pada tahun 480 sampai 430 sebelum Masehi. Dia adalah orang yang menyempurnakan ajaran Pitagoras tentang 4 unsur dasar, yaitu tanah, air, udara, dan api. Dia juga memperkenalkan tentang tenaga penyekat atau daya tarik-menarik dan daya tolak-menolak. Kedua tenaga itu yang dapat mempersatukan atau memisahkan unsur-unsur itu. Lalu Plato pada tahun 427 sampai 345 sebelum Masehi. Menurut Plato, keanekaragaman yang tampak ini sebenarnya hanya suatu duplikat saja dari semua yang kekal dan imaterial. Misalnya, serangga terdiri atas macam-macam jenis yang bentuknya berbeda dan beraneka ragam, hanya merupakan kopi atau duplikat belaka yang tidak sempurna, yang benarnya adalah ide serangga. Selanjutnya ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada ruang yang hampa. Maka, bila suatu ruang tidak terisi oleh sesuatu benda, akan diisi oleh sesuatu yang imaterial, yaitu adhere. Ajaran Aristoteles yang penting adalah pola berpikir berdasarkan logika untuk mencari kebenarannya. Aristoteles juga berpendapat tentang klasifikasi hewan. Saat itu, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 2 kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Contoh pengelompokan menggunakan klasifikasi ini adalah membagi tumbuhan menjadi herba, perdu, dan pohon. Selain itu, cicak, katak, kadal, dan kambing dikelompokkan menjadi hewan berkaki 4. Pola pikir dari Ptolemeus pada tahun 127 sampai 151 sebelum Masehi. Menurut Ptolemeus berpendapat buah pikirannya yang penting tentang bumi. Misalnya, bumi sebagai pusat sistem tata surya, bumi terbentuk bulat, bumi diam seimbang tanpa tiang penyangga. Yang terakhir ada pola pikir dari Avicenna pada tahun Ibnu Sina abad 11. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Ia juga seorang penulis yang produktif
yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Sekian video dari kami. Jika ada kurangnya, kami minta maaf. Dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye guys. Tutup lagi, Jar.